warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jadi hari ini pelajaran mengenai akidah akhlak Madrasah Aliyah kelas 12 semester ganjil dengan tema cerminan dan nilai mulia Al-Asmaul Al-Husna. Mari kita klik mulai. Di sini ibu sudah menyediakan beberapa menu yang bisa kalian akses. Mari kita klik biodata. Perkenalkan, nama saya Tarisa Khairana Mahira dengan NIM 202111001036 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Mari kita klik kembali. Setelah kalian melihat biodata, selanjutnya kalian klik KI dan KD. Kompetensi inti yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bagian kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yang pertama, menghayati kebenaran dan kebesaran Allah melalui Al-Asmaul Al-Husna, Al-Afu, Al-Razak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Halik, dan Al-Hakim. Yang kedua, mengamalkan keluhuran budi saling memaafkan dan peduli sebagai cermin yang terkandung dalam Al-Asmaul Al-Husna, Al-Afu, Al-Razak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Halik, dan Al-Hakim. Yang ketiga, menganalisis makna dan upaya meneladani Al-Asmaul Al-Husna. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang makna dan upaya meneladani Al-Asmaul Al-Husna. Selanjutnya kita klik kembali ke menu. Setelah kalian melihat KI dan KD, selanjutnya kalian klik tujuan. Tujuan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian nama dalam Asmaul Husna. Yang kedua, meneladani nilai mulia dari Asmaul Husna. Setelah melihat tujuan, selanjutnya ibu ingin kalian mengingat kembali 99 Asmaul Husna dengan mendengarkan dan ikuti. Klik pada dengar dan ikuti. Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'min.
Ya Ghafur ya Syakur, Ya Ali ya Kabir, Ya Hafidhu ya Muqi, Ya Hasib ya Jalil, Ya Karim ya Raqib, Ya Mujib ya Wasi', Ya Hakim ya Wadud, Ya Majid ya Ba'ith, Ya Syahid ya Haq, Ya Wakil ya Qawi, Ya Matin ya Wali, Ya Hamid ya Muhsi, Ya Mubadi ya Mu'id, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Wajid ya Majid, Ya Wahid ya Ahad, Ya Samad ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal ya Akhir, Ya Dhahir ya Batin, Ya Wali ya Muta'al, Ya Bar ya Tawwab, Ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit ya Jami', Ya Ghani ya Mughni, Ya Mani' ya Dhar, Ya Nafi' ya Nur, Ya Hadi ya Badi', Ya Baqi ya Warith, Ya Rashid ya Sabur, Ya Allah ya Allah. Apakah kalian sudah mengingat kembali tentang Asmaul Husna? Mari kita bahas materi mengenai cerminan nilai mulia Al-Asmaul Al-Husna. Klik pada bagian materi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang cerminan nilai Al-Asmaul Al-Husna. Yang pertama ada Al-Afu, yang kedua ada Ar-Razzaq, yang ketiga ada Al-Malik, yang keempat ada Al-Hasib, yang kelima ada Al-Hadi, yang keenam ada Al-Khaliq, yang ketujuh ada Al-Hakim. Baik, kita klik yang pertama yaitu Al-Afu. Al-Afu, pengertian kata Al-Afu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaaf Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaaf secara universal diberikan kepada semua hambanya bahkan sebelum mereka meminta maaf. Teladan yang dapat kita ambil yaitu meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Yang kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Kita klik kembali. Setelah kita membahas mengenai Al-Afu, selanjutnya kita akan membahas mengenai Ar-Razzaq. Kita klik Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, pengertian Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta Dia pula yang mengantarkannya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Teladan yang dapat kita ambil yaitu meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha. Yang kedua yaitu saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Kita klik kembali. Setelah kita membahas mengenai Ar-Razzaq, selanjutnya kita akan membahas mengenai Al-Malik. Klik pada bagian Al-Malik. Al-Malik, pengertian kata Al-Malik secara umum diartikan raja atau penguasa. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada.
Hasilnya, Al-Malik memiliki kekuasaan atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Teladan yang dapat kita ambil yaitu meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Yang kedua, meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita klik kembali. Setelah kita membahas mengenai Al-Malik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Al-Hasib. Klik pada bagian Al-Hasib. Al-Hasib. Pengertian Al-Hasib merupakan dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak disandangkan kecuali Allah sendiri, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluknya. Teladan yang dapat kita ambil yaitu meyakini bahwa Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Yang kedua yaitu mengevaluasi diri secara konsisten. Klik tombol kembali. Setelah kita membahas mengenai Al-Hasib, selanjutnya kita akan membahas mengenai Al-Hadi. Klik bagian Al-Hadi. Al-Hadi. Pengertian menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi berarti dia yang maha memberi petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Teladan yang dapat kita ambil yaitu meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk paling sempurna. Yang kedua, membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Selanjutnya klik kembali. Setelah kita membahas mengenai Al-Hadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai Al-Khaliq. Klik Al-Khaliq. Al-Khaliq. Pengertian nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Teladan yang dapat kita ambil yaitu meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, motivasi berkreasi dan inovasi. Klik tombol kembali. Setelah kita membahas mengenai Al-Khaliq, selanjutnya kita akan membahas mengenai Al-Hakim. Klik Al-Hakim. Al-Hakim. Pengertian nama Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya atau menghalangi dan menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluknya. Teladan yang dapat kita ambil yaitu meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu bersifat bijaksana. Klik tombol kembali. Kembali lagi kita kepada menu utama. Setelah pembahasan materi, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Klik pada tombol kuis. Selamat datang di kuis interaktif. Kita klik tombol start. Petunjuk kuis. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Kerjakan soal dengan sungguh-sungguh agar hasilnya memuaskan. Baca dan pahami petunjuk pengerjaan dengan teliti dan benar. Soal pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan petunjuk atau hidayahnya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki sesuai dengan peranan makhluk dan sesuai tingkatannya adalah makna dari Al-Asmaul Al-Husna. A. Al-Malik, B. Al-Hadi, C. Al-Hakim, D. Al-Khaliq. Kita klik pada B. Al-Hadi. Yeay, jawaban kamu benar. Klik next untuk menjawab soal berikutnya. Soal kedua, Allah sendiri yang akan memenuhi kebutuhan makhluk, mencukupi mereka, melanggengkan bahkan menyempurnakannya adalah makna Asmaul Husna. A. Al-Afu, B. Al-Malik, C. Ar-Razzaq, D. Al-Khaliq. Kita klik pada A. Al-Afu. Ya, sayang sekali jawaban kamu salah. Klik next untuk soal berikutnya. Soal ketiga, suatu keyakinan
adalah mutlak dan abadi adalah sikap orang yang meneladani sifat Allah. A. Al-Hakim, B. Al-Hadi, C. Ar-Razzaq, D. Al-Malik. Kita klik D. Al-Malik. Yeay, jawaban kamu benar. Klik next untuk menjawab soal berikutnya. Soal keempat. Satu bentuk evaluasi diri yang paling berguna adalah menyendiri untuk melakukan introspeksi dan mengoreksi sebagai amalan yang telah dilakukan adalah sikap orang meneladani sifat Allah. A. Al-Hasib, B. Al-Khaliq, C. Al-Hadi, D. Al-Hakim. Kita klik Al-Hasib. Yeay, jawaban kamu benar. Klik next untuk menjawab soal berikutnya. Soal kelima. Tidak bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya adalah sikap Allah yang bertentangan dengan sifat Allah. A. Al-Hadi, B. Ar-Razzaq, C. Al-Malik, D. Al-Hasib. Kita klik Al-Hadi. Yeay, jawaban kamu benar. Klik next untuk menjawab soal berikutnya. Silakan cek nilai kalian pada tabel yang sudah Ibu buat. Berapakah nilai kalian? Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran dengan tema Cerminan Nilai Mulia Al-Asmaul Al-Husna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.